Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Keuangan. Lembaga ini bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan koperasi dan UMKM berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya sesuai dengan kebutuhan KUMKM. Lantas seperti apa kinerja penyaluran dana bergulir sepanjang tahun 2022? Apakah tepat sasaran? Dan bagaimana pencegahan pembiayaan bermasalah? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Gadasari, hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya Bapak Supomo, selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah LPDB KUMKM. Halo, apa kabar Pak Pomo? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik, terima kasih hari ini sudah hadir di Kompas TV. Kita mau bahas mengenai salah satu lembaga ini di bawah Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Keuangan. Ini untuk membantu masyarakat begitu ya Pak ya. Bagaimana capaiannya kinerjanya sepanjang 2022 ini kemudian Pak? Jadi LPDB KUMKM ini memang satuan kerja daripada Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan. Ya. Jadi boleh diartikan bahwa LPDB adalah kepanjangan tangan negara lah gitu. Ya. Jadi memang alhamdulillah juga kinerja LPDB sekarang memang dikhususkan di selama periode Pak Teten ini fokus kepada pembiayaan kepada koperasi. Kenapa koperasi? Ya karena memang koperasi itu dirasakan ternyata banyak bersentuhan langsung kepada masyarakat kecil, terutama para UMKM. Ya. Pada saat pandemi kemarin sangat dirasakan yang namanya UMKM itu paling berdampak menurut saya. Betul. Sehingga tidak salah lah pemerintah dengan banyak kementerian dan lembaga yang fokus untuk meningkatkan UKM. LPDB sebagai kepanjangan tangan negara tadi itu hadir di tengah-tengah pandemi itu tahun 2020 ya mulai itu. Kebetulan saya masuk itu tahun 2020. Ya. Jadi kita menyalurkan ke khusus koperasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu kita sudah tahun 2022 aja, ini kita ditargetkan 1,8 triliun untuk menyalurkan ke koperasi. Dan sampai dengan akhir Oktober ini, itu sudah kita tersalur antara 1,4 triliun. Gitu. Baik. Jadi anggarannya cukup besar ini ya, tahun ini 1,8 triliun, sudah 1,4 triliun kemudian yang disalurkan ya. Kita bicara mengenai sektornya ya Pak ya. Di Indonesia sendiri ini sebagai negara kepulauan tentunya ada banyak potensi ekonominya. Dari sektor real kita ada perikanan, perkebunan, kemudian sektor-sektor apa saja kemudian yang disasar dari LPDB ini kemudian Pak? Jadi sesuai dengan arahan Pak Menteri bahwa kita juga ditargetkan untuk ke sektor real. Baik. Kenapa sih kok sektor real gitu? Sektor real itu mulai dari perikanan, pertanian, intinya ketahanan pangan lah. Baik. Jadi sesuai dengan seiring dengan program pemerintah di era sekarang kan lagi in lah gimana ketahanan pangan. Nah, LPDB harus hadir di sana. Jadi sektor real itu kita ditargetkan itu 15% dari yang kita salurkan. Memang sektor real ini hal yang menurut saya spesifik untuk koperasi. Sehingga LPDB dalam hal menyalurkan ini, orang tahunya itu kalau koperasi kan simpan pinjam gitu kan. Nah, kalau ini enggak. Kenapa kok kita berkonsentrasi ke sektor real? Karena ya memang sektor real itu tadi sudah saya sampaikan untuk ketahanan pangan, kemudian penyerapan tenaga kerja. Sentuhan kepada masyarakat kecilnya itu sangat terasa. Di pertanian, nelayan, kayak gitu. Baik. Sehingga ya seiring dengan program pemerintah LPDB juga akan mengikuti itu. Gitu. Dan pola yang kita salurkan LPDB itu juga fleksibel juga. Kan di masyarakat kita juga ada yang syariah, ada yang konvens gitu. Jadi kita tetap menyalurkan itu. Dan kebetulan dua-duanya ini seiring nih, 50-50 lah ininya.
portfolionya ini. Baik. Jadi memang disesuaikan juga. Tadi juga ketika kita bicara mengenai sektor real ini kita tahu ya memang rata-rata memang pekerjaan dari masyarakat Indonesia tadi ada di sana, kemudian di pertanian, di perkebunan dan juga di perikanan. Semoga tadi 15% yang ditargetkan ini betul-betul tadi bisa membantu ya masyarakat Indonesia pada akhirnya. Tapi kemudian tadi Bapak sempat sebutkan ini merupakan bantuan di masa pandemi. Tapi kita tahu juga di masa pandemi pastinya ada kesulitan begitu ya, ada resesi apalagi kita takutkan nanti di tahun mendatang. Apakah ada hal-hal dilakukan dari LPDB ini jangan sampai pendanaan atau bantuan permodalan ini diberikan nanti jadi bermasalah kemudian. Apa yang dilakukan, Pak? Jadi LPDB memang terasa banget loh kemarin tuh pada saat pandemi. Dan terasa banget juga awal-awal itu kan ketakutan kita lah semua gimana. Ini kapan sih berakhirnya? Betul. Sedangkan kita harus hadir gitu. Dan kita harus melakukan sesuatu gitu kan. Nah, sesuatu itulah yang kita coba, kita tahu memang ini resiko yang berat buat LPDB. Karena apa? LPDB juga menyalurkan dananya kan dana APBN, dana rakyat juga. Betul. Yang harus kita pertanggungjawabkan dengan benar gitu. Makanya kita benar-benar fokus dalam penyaluran ini. Dalam bisnis prosesnya kita ngedepankan dengan GCG kita lah. Baik. Good Corporate Governance. Baik. Karena di situ pun kita harus memang benar-benar kita jalankan transparansinya, akuntabelnya, integrity terutama gitu kan. Jadi soalnya kalau enggak, kita enggak akan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ya di kondisi yang tegang gitu loh. Baik. Karena memang ini bukan uang bank atau uang dari pihak mana, ini uang masyarakat juga. Masyarakat ya harus dipertahankan dengan jelas gitu. Harus untuk membantu tadi masyarakat lainnya supaya bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Tadi Bapak sempat sebutkan ada langkah yang disebutkan tadi dari good corporate governance, ada transparansi dan lain sebagainya. Tapi kita tahan dulu ya Pak ya. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi kita akan bahas lagi mengenai ini, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Ada kembali lagi di Bincang Kita Saudara, masih melanjutkan obrolan kami mengenai capaian kinerja dana bergulir 2022 dan juga pencegahan pembiayaan bermasalah. Di sini masih ada bersama dengan saya Bapak Supomo selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah LPDB KUMKM. Baik Pak, tadi kita sempat bahas ya, sebelum kita bahas nih mengenai bagaimana tadi cara supaya jangan sampai terjadi pembiayaan bermasalah. Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu nih Pak, supaya ada bayangannya dulu nih mengenai kesulitan-kesulitan ya yang dialami oleh UMKM terutama waktu lagi masa pandemi. Bagaimana mereka bangkit, kemudian perbedaannya seperti apa, boleh diceritakan tuh Pak? Jadi waktu itu memang saya sendiri ya mau nggak mau kita harus lawan lah pandemi ini, nggak kita pelihara gitu kan. Kalau enggak kita nggak bisa do something untuk masyarakat gitu. Jadi memang kenyataan di lapangan itu pernah nih di pasar Beringharjo tahu di Jogja, yang begitu hiruk pikuknya pada saat awal pandemi itu sepi. Bahkan saya itu pernah difoto sama teman-teman di sana, itu nggak ada satu orang pun yang lewat yang beli. Baik. Kasihan banget. Kebetulan LPDB punya mitra di BMT Beringharjo namanya. Memang di pasar itu. Ya kita keliling, kita melihat langsung di lapangan. Bahwa yang dirasakan kendala mereka itu ya satu. Kalau di Jogja itu kan biasanya ada domestik turis kan datang gitu kan. Semua pada hiruk pikuk di pasar gitu. Ini nggak ada sama sekali. Artinya apa? Penjualan nggak ada. Sedangkan mereka harus makan. Mereka menghidupi satu toko gitu ya. Itu ada 2 atau 3 karyawan. Dan luar biasanya nggak sampai diberhentikan. Nggak patah semangat mereka. Nggak patah semangat. Apa yang terjadi? Koperasi yang jadi mitra dari LPDB tadi, gimana orang dia sendiri nggak bisa ngangsur untuk pinjamannya ke koperasinya, otomatis koperasi juga apa yang buat bayar ke LPDB nggak ada. Kita lakukan kolaborasi lah, bersinergi. Ya kita lakukan relaksasi, kita lakukan restructuring
waktu itu. Benar-benar kita lakukan. Karena kita tahu di lapangannya seperti ini. Supaya si anggota koperasi ini tidak ditagih sama koperasinya. Baik. Saya pun nggak nagih ke sana gitu. Ya. Waktu itu kita kasih relaksasi selama 1 tahun. Tidak bayar bunga dan tidak dihitung bunga. Cuman mundur. Baik. Karena saking sedihnya gitu, apa yang ini? Itu pun gambling. Kenapa 1 tahun gitu? Ya kita nggak tahu. Ini sampai kapan pandeminya kan? Nggak tahu. Tapi terus kita monitor. Akhirnya begitu mulai ada kelihatan, apa yang terjadi? Dia butuh modal karena modalnya yang kemarin habis untuk makan. Betul. Dihabiskan untuk bertahan. Untuk bertahan. Ya. Bayar karyawan, ya nggak ada pemasukan sama sekali. Itu luar biasanya UKM Indonesia menurut saya loh. Kalau enggak udah nggak tahu nih mau ngapain. Mau tutup, dia masih punya stok. Ya. Dia punya utang gitu. Betul. Ya kita injek lagi. Baik. Jadi memang dibutuhkan bagaimana toleransi tadi begitu ya Pak ya. Supaya dan itulah pentingnya LPDB memang ke depan itu adanya dampingan. Baik. Pada saat yang sulit pesawat nggak ada, ini nggak ada kan waktu itu. Tetap bisa bertahan. Ya, tapi kita dampingin, kita gembira. Kita lapor Pak Menteri, nggak lama Pak Menteri langsung lihat di lapangan, ya sudah. Akhirnya ini sebagai piloting untuk beberapa wilayah. Oh ternyata sama, semua hampir di seluruh Indonesia kan waktu itu. Baik. Ya kita lakukan itu. Baik. Itu masa-masa yang suram begitu ya Pak ya, 2020 sampai sekarang di hampir penghujung 2022 tadi seperti yang Bapak sempat ceritakan, mulai menggeliat lagi ya. Kita lihat di mana-mana sudah mulai banyak lagi ada geliat ekonomi. Tentunya kita tidak ingin geliat ini kemudian terhenti karena ada yang nakal atau bermasalah kemudian. Apa kemudian yang dilakukan dari LPDB sehingga jangan sampai ada tadi niat baiknya disalahgunakan oleh pihak yang salah. Seperti apa? Jadi tadi kan sudah saya sampaikan masalah kita tetap menerapkan GCG kita. Transparansinya itu kita harus terapkan terutama di internal kita ya. Integrity yang perlu kita ini kan. Dan independensi. Independensi itu perlu. Kenapa? Pada saat kita menganalisa koperasi-koperasi itu, saat kita mendampingi, ya kita merasa bahwa nggak ada intervensi dari mana-mana. Jadi benar-benar profesional. Dari situlah secara internal kita pagari. Bahkan kita banyak melakukan transformasi secara digital, secara sistem, sehingga itulah transparansi muncul gitu, accountable muncul, hingga tingkat kepercayaan masyarakat juga semakin tumbuh gitu. Dan karena program dampingan yang diamanahkan oleh Pak Menteri melalui Permenkop nomor 4 tahun 2020, itu benar-benar LPDB itu dalam memberikan pembiayaan. Tidak hanya memberikan pembiayaan langsung menarik angsurannya itu, enggak. Harus by design melalui pendampingan. Baik. By design-nya ini koperasi ini bersama-sama anggotanya ini mau diarahkan kemana, mau jalan kemana. Jadi kita harus start dengan bisnis plan, itu aja. Step by step. Progresnya kita melalui pendampingan kita terus kawal sampai ini. Dan itu alhamdulillah banyak perkembangan baik itu dari segi profit atau SHU ya kalau koperasi, maupun perkembangan pertumbuhan anggota, pertumbuhan daripada aset daripada koperasi itu kelihatan banget. Sehingga pada saat sekarang ya karena periode kemarin aja LPDB hadir gitu kan, sekarang udah mulai reda COVID-nya dan mulai menggeliat ini. Ya ayo nih sama-sama. Tapi ya itu, kita udah punya ketahanan lah. Transparansi, integrity, accountable itu jadi insya Allah kita bisa amanah dengan uang APBN itu. Dan kita sampaikan transparan kok kepada masyarakat bahwa ini uang APBN. Uang Bapak Ibu sekalian gitu, bukan uang kita gitu, sama-sama kita amankan. Tadi kemudian ini penerapan good corporate governance ya Pak ya, karena sekali lagi mengingat ini uang masyarakat juga yang dipergunakan, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Tadi menarik mengenai pendampingannya nih Pak ya, pendampingannya sejauh apa sih? Apakah tadi ada master plan-nya sampai tahu mereka bisa sampai bisnis plan-nya kemana begitu? Mungkin boleh diceritakan, tadi kan kita cerita yang sedihnya ya Pak ya, mungkin ada yang contoh yang sudah sukses dengan pilotingnya seperti gitu apa kemudian, ada. Pak? Jadi contoh itu, jadi kalau kita membiayai sesuatu kayak contoh tadi Bringharjo gitu yang tadi udah ya. Bringharjo itu tahun ke depan mau berkembang gimana nih?
mau bukanya di mana, kemudian pertumbuhan anggotanya gimana, dan kita dampingi juga di situ cara bisnis, mau investasi di mana gitu. Dan Beringharjo ini berkembangnya itu dia punya binaan yang angkringan. Terus dia punya binaan sekarang nggak hanya di pasar Beringharjo gitu, tapi terus kita dampingi gitu. Kayak contoh lagi ada yang di Ciwidey Bandung, itu kita membina selama hampir 2 tahun nih. Ini Kopontren, yang mungkin orang bilang Kopontren itu bisa apa sih, paling ngaji gitu kan. Ternyata enggak. Kita coba ajarin para Gus nih, para generasi mudanya gitu, keturunan Yainya, ternyata luar biasa loh, kemauannya tinggi. Jadi di Ciwidey Bandung itu di tengah-tengah kelompok masyarakat para petani sayur Holti, itu ada Kopontren, kita bina dan kita coba ketemukan. Sekarang kan masalah di pertanian yang tadi kita bicara masalah sektor real, itu sebenarnya yang paling masalah itu kan begini. Masyarakat berbondong-bondong nanam ini kayak orang latah gitu kan. Sehingga pada saat panen yang bersamaan harganya pasti banyak karena terlalu banyak. Karena supply-nya terlalu. Nah, ini coba kita harmonisasi. Baik. Artinya sinkronisasi antara market dengan para petani. Jadi kita menemukanlah modern market. Memang spesifik ini, premium lah, kelas premium, modern market. Kemudian kita hubungkan dengan sini. Sini juga nggak bisa ngawur nanem apa, sesuai dengan kebutuhan market. Ini kita udah bina selama hampir 2 tahun. Sehari itu sekarang kita bisa kirim ke modern market, itu 7 ton loh per hari. Sayur, berbagai macam sayur. Tapi LPDB hadir di mana? Ya, LPDB hadir membiayai juga on farm-nya ini, sama kebutuhan modal kerja ini. Karena prinsipnya begini, para petani jangan diutang, harus dibeli tunai. Baik, baik. Jadi koperasi yang membeli tunai. Modal kerjanya dari mana? LPDB. LPDB mendampingi ketemu dengan modern marketnya. Ayo nih kita bicara bisnis nih, ini benar-benar bisnis nih. Ayo gitu kan. Kamu mau bayar sebulan, oke, tapi harganya sekian dong. Ini adalah ininya. Kalau mau tunai ya nggak apa-apa. Tapi di sini inilah yang saya bilang LPDB itu akan ramah gitu kan. Karena ya menyesuaikan ini. Yang penting masyarakat kecil jangan sampai diutang. Harus tunai. Nah di sini mereka cuma memikirkan apa? Produksi. Nggak mikirin jualannya karena yang dijual ini. Tapi mereka harus nurut. Nah, terus cara menghimpun para mitra-mitra petani ini, kita buatkan namanya inkubator. Untuk menghimpun mereka, mengajari mereka gitu kan. Sehingga mereka diajarin sehingga tahu nih, oh kalau tanam ini gitu. Oh kapan saya harus tanam gitu kan, bibitnya dari mana, cara teknologinya gimana, semua diajarin di inkubator ini. Baik. Jadi gitu. Itu bentuk proses pendampingan. Proses pendampingannya itu. Jadi istilah Pak Menteri itu, ini terjadi suatu ekosistem baru. Jadi mulai dari hulu hilirnya ya. Hulunya di sini para petani, terus sampai ke modern marketnya. LPDB ada di sini nih. Baik, tapi kemudian semua pihak yang menjalankannya mendapatkan keuntungan tadi yang paling penting. Itu. Tapi fokusnya LPDB itu yang penting, ini orientasi tetap bisnis ya. Tapi yang penting masyarakat ini keangkat. Baik. Itu. Kita jeda sebentar Pak, ini semakin menarik karena tadi ada proses modernisasi begitu ya. Sempat disebutkan juga ada teknologi informasi yang kemudian dikembangkan LPDB. Ini saya lihat ada juga mungkin bisa melirik ke usaha rintisan atau startup mungkin ya. Nanti kita bahas ya Pak ya, tapi kita harus jeda sebentar. Jangan kemana-mana, bincang kita segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita Saudara. Kami masih melanjutkan obrolan mengenai capaian kinerja dana bergulir 2022 dan pencegahan pembiayaan bermasalah dari LPDB. Baik, Pak, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah banyak nih membahas yang di sektor real begitu ya, di pertanian, di perkebunan, perikanan. Tapi kemudian yang saat ini juga tengah populer nih usaha rintisan atau startup nih. Generasi muda banyak ya Pak ya. Apakah LPDB juga menyasar atau melirik ingin membiayai juga nih usaha rintisan? Ya, jadi memang LPDB juga menyasar itu juga,
Bahkan LPDB punya, tahun kemarin kita punya program, jadi program pendampingan istilahnya yang tadi itu kita buatkan inkubator. Inkubator ini kita kerjasama dengan inkubator university maupun non-university ya. Kita setiap tahun itu udah melakukan kerjasama dengan inkubator, sehingga para startup ini kita fasilitasi untuk diinkubasi di sana. Karena kan para startup ini kadang-kadang punya produk, oh kemasannya kurang bagus, oh cara marketingnya, ya kita inkubasi di inkubator itu. Ya. Tujuannya apa? Kita mengangkat bahwa para startup ini punya potensi, ternyata kita lihat. Potensinya luar biasa. Dan LPDB tidak hanya menginkubasi, tapi mempertemukan dengan para investor. Baik. Jadi kalau LPDB kan khusus ke koperasi. Bahkan ini ada satu inkubator, kelompok dari yang diinkubasi membentuk suatu koperasi, itu ada di Lampung. Sehingga bisa mengakses langsung pembiayaan dengan LPDB karena koperasi. Tapi yang tidak, nggak apa-apa, kita coba pertemukan. Baik. Tahun kemarin kita ada namanya event, itu Indonesia Fund Festival. Itu menemukan yang kita inkubasi di inkubator yang kerjasama sama LPD, ketemukan sama calon investor. Ya udah apa ya, business matching jadinya, jadi deal di situ. Rencana bulan depan kita juga untuk tahun ini kita namanya Nusantara Fund Festival. Jadi itu yang kita coba dan sampai sekarang alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih sekitar hampir 80 para startup yang sudah terhubung dengan financingnya gitu. Baik itu kerjasama dalam bentuk equity, dalam bentuk loan, ataupun kerjasama jual belinya gitu, order kayak gitu. Jadi ini kalau in amount itu udah transaksinya kurang lebih sekitar 40 sampai 50 miliaran. Wah, luar biasa ya. Investasinya iya. Padahal cuman ini. Ini sih tujuannya cuman kepingin membuat para startup, anak-anak muda, adik-adik ini yang punya luar biasa itu bisa apa ya, maju ya Pak ya, punya gambaran lah. Oh ternyata ada kok yang saya juga sampai bisa sukses gitu. Itu sih cuman itu. Jadi memang membantu mereka yang membutuhkan ya Pak ya, tadi masyarakat bahkan kecil yang dan juga koperasi-koperasi yang pesantren itu. Untuk digitalisasi, dia bikin kayak contoh yang tadi Itifak itu kan semua udah pakai digitalisasi cara bertaninya. Jadi udah pakai greenhouse. Mau nanam aja udah pakai Android. Wah luar biasa ya. Dan itu yang ngembangkan siapa? Anak-anak santri sendiri loh. Ngembangkan ini. Baik, jadi memang harus lebih jeli melihat potensi bagaimana, karena yang penting diwadahi, didampingi, dikasih panggung. Itu aja sebenarnya si anak muda sekarang itu. Baik. Terakhir nih Pak ya, tadi tahun ini ada 1,8 triliun anggarannya. Untuk tahun depan berapa besar nih kira-kira targetnya anggarannya, atau mungkin harapan ke depannya seperti apa dari LPDB? Tahun depan sih kita harapkan memang ada peningkatan, cuman kan kita melihat situasi seperti ini, kita tetap prudent gitu, karena kan jangan sampai nanti terjadi ada salah lah, ini macet bermasalah gitu. Saya juga takut juga kena masalah juga kan. Kurang lebih sih 2 triliunan lah tahun depan. Tapi harapan saya ke depan itu ya, karena LPDB ini konsentrasi untuk pembiayaan ke koperasi, sebenarnya marilah para UKM bergabung. Karena kalau sendiri-sendiri tidak punya kekuatan. Kalau kayak tadi petani, kalau petani sendiri mau masuk modern market susah karena ada sertifikat macam-macam kan, ada BRC-nya macam-macam gitu. Kalau berkumpul ini kita coba, ini punya berganing gitu. Makanya UKM yuk bersatu dalam koperasi, kita wadain sehingga mempunyai satu kekuatan, punya apa ya, skala ekonomi, sehingga LPDB bisa masuk di situ, maju bersama masyarakat, UKM bersama koperasinya. Ya LPDB sih ikut seneng juga kalau masyarakat dan koperasi Persatuan Indonesia ya Pak ya. Iya, intinya itu program pemerintah biar jalan lah ini, karena kan konsentrasi semua ke UKM nih sekarang. Baik, begitu luar biasa pendampingan dan juga bantuan dari LPDB. Apabila saudara dari rumah mungkin ingin tahu lebih lanjut, mungkin membutuhkan bantuan pendampingan, apakah bisa mencari di website atau di situ seperti apa? Ya, bisa mengakses di websitenya lpdb.id. Jadi itu sekarang kita udah kok
bahkan proposal yang dari ujung Sabang sampai Merauke nggak perlu datang ke Jakarta karena LPDB Jakarta. Semua pakai e-proposal, kita dampingi by telepon bisa, by email bisa gitu. Bahkan kita jemput bola ke daerah-daerah untuk melakukan namanya BIMTEK, bimbingan teknik. Bahkan saya nanti sore berangkat ke Palembang untuk melakukan BIMTEK di wilayah Sumatera Selatan ya, baik, di provinsi luar biasa. sana. Baik, Yeah. sukses selalu Pak. Semoga LPDB betul-betul bisa hadir tadi ya, membantu lebih banyak lagi pihak tadi juga membantu perekonomian Indonesia pasti ke depannya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, terima kasih banyak. Baik, Ya, saudara, dana bergulir merupakan salah satu wujud kehadiran negara untuk kelompok ekonomi lemah, dan dengan hadirnya LPDB KUMKM diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mencapai tujuan secara optimal serta menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan UMKM. Saya Melisa Ganasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.